kualitas tinggi dari pemandangan. Akhir dari artikel keren adalah ribuan lapisan yogurt di sini menyumbang setengahnya. Teks lengkapnya lebih ke akhir. Cerita dimulai sekarang. Pacarnya diam-diam membesarkan seorang wanita. Akibatnya, dia datang ke pintu dengan perut terangkat dan ingin berubah menjadi positif. Tidak menunggu saya kehilangan kesabaran. Pacar menamparnya lebih dulu. Dia marah padamu, seorang wanita pedesaan. Saya akan menghabiskan beberapa ribu dolar untuk bermain-main. Kamu cukup baik untuk menikah denganku. Beraninya Anda memikirkannya? Ya, Anda bisa bermain dengan gadis-gadis miskin yang cantik. Tapi pastikan untuk menemukan seorang wanita dari keluarga kaya untuk dinikahi. Manik-manik sempoanya akan runtuh di wajahku. Dia juga pantas tertawa sampai mati. Saya telah jatuh cinta dengan Zhang Zize selama 3 tahun. Tepat sehari sebelum pertunangan, seorang mahasiswi datang ke perusahaan untuk mencariku. Dia bilang dia sedang hamil anak Zhang Zize. Lobi perusahaan. Gadis ini tidak terlalu tua. Saya juga sangat takut ketika saya menemukan hal semacam ini. Dia menangis dan berkata, saudari, aku juga tidak ingin mencarimu. Apa yang bisa saya lakukan? Saya tercengang. Senyum Zhang Zize juga menghilang tanpa jejak. Penampilan rasional dan elegan yang biasa menghilang tiba-tiba. Dia dengan kejam menarik gadis itu ke atasnya. Menariknya menjauh dengan paksa. Begitu saya keluar dari pintu perusahaan, dia menahan suaranya. Dengan tidak sabar berkata, bagaimana Anda menemukan di sini? Bukankah aku bilang aku akan memberimu uang? Gadis itu meringis. Pemalu, tapi saya takut. Apa yang perlu ditakuti? Hanya operasi kecil. Zhang Zize bahkan lebih tidak sabar. Bukankah Anda mengatakan bahwa 10 menit tidak menyakitkan? Anda harus mendapatkan tembakan. Selingkuh tiba-tiba ini dikombinasikan dengan kutipan bajingan ini. Itu hanya membuatku marah. Wajahku menjadi pucat. Berjalan mendekat dan ambil tas secara langsung. Menabrak kepala Zhang Zize. Zhang Zize memaksa gadis itu untuk dipukuli dengan dingin. Dia menutupi kepalanya dan berteriak, ada yang salah dengan Anda. Mengapa kamu memukulku? Saya menertawakannya. Aku menunjuk ke gadis ini yang sakit. Anda cukup baik. Lakukan hal semacam ini. Anda masih bukan manusia. Di depan umum, aku memarahinya. Wajah Zhang Zize tidak bisa menahan diri. Lihat pintu perusahaan, rekan kerja yang lewat. Mata pelanggan dilemparkan secara terbuka dan diam-diam. Dia juga sedikit kesal. Anda tidak perlu menuduh saya. Bagaimanapun, masalahnya ada pada Anda. Kamu berpura-pura menjadi pria yang baik denganku sekarang. Dengarkan ini. Saya hanya meragukan telinga saya. Pot ini masih bisa diberikan kepadaku. Zhang Zize berkata dengan percaya diri. Seorang wanita terlihat seperti Anda. Bagaimana saya tidak bisa menipu? Dengarkan ini. Saya tercengang. Apakah dia berpikir saya jelek? Kami berdiri di depan pintu perusahaan. Dia benar-benar sombong. Suaranya sangat keras dan Anda biasanya sangat percaya diri. Apakah karena Anda bahkan tidak melihat ke cermin? Kamu sangat jelek. Saya tidak mengatakan apa-apa. Kalau saja itu orang lain, aku sudah mencampakkanmu sejak lama. Saya tercengang. Ambil 2 langkah mundur. Tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tapi keheninganku memberinya keberanian untuk mengejar kemenangan. Zhang Zize malah marah. Menggeram padaku, tapi aku juga pria normal. Kamu sangat jelek. Saya menahannya. Maka saya harus pergi keluar dan menemukan keseimbangan. Kecintaan pada kecantikan. Semua orang memilikinya. Dampak dari kata-kata ini terlalu kuat. Saya tidak mengatakan apa-apa untuk sementara waktu. Itu benar, tinggiku 1,6 meter. Orang-orang tidak kurus. Fitur wajahnya hanya bisa dikatakan polos dan halus. Masih jauh untuk menjauh dari keindahan. Penampilan Zhang Zize memang bagus. Dia tinggi dan tampan. Jika hanya tentang penampilan dalam hubungan ini, memang saya sedikit lebih buruk. Tapi saya tidak pernah memikirkannya. Itulah yang sebenarnya dia lihat di dalam hatinya. Dan sudah 3 tahun sejak kami kuliah selama 3 tahun. Zhang Zize mengandalkan sumber daya yang disediakan oleh keluarga saya. Banyak pesanan bisnis telah dibuat. Mengambil komisi tinggi ketika dia mengumpulkan uang. Tapi saya tidak melihatnya berpikir saya jelek. Mungkin saya tidak mengatakan apa-apa untuk sementara waktu. Zhang Zize merasa bahwa saya ditekan olehnya. Dia sedikit sombong. Bagaimanapun, penampilan adalah cedera yang keras. Semua orang mengatakan itu terjadi. Dalam ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang, tidak peduli seberapa jelek seorang wanita, dia bisa melihatnya. Zhang Zize berkata dengan percaya diri. Itu saja. Jika bukan karena aku dengan enggan memintamu, tidak ada pria lain yang akan melihatmu kedua. Ini membuatku marah. Aku akan naik dan dia pukul kepalanya dengan sepatu hak tinggi. Aku akan kamu. Anda pantas mengomentari saya. Adegan itu kacau sekaligus. Melihat bahwa saya bertarung dengan Zhang Zize, siswi itu berdiri dengan sangat gentar. Saya tidak tahu bagaimana menjadi baik. Lelucon berakhir dengan peringatan dari meja depan perusahaan. Kami adalah perselisihan emosional. Tidak ada masalah besar. Saya membuat catatan dan membiarkan orang itu pergi. Baru saja keluar dari pintu kantor polisi, Zhang Zize meninggalkannya. Xiao San segera bergegas dan meraihku. Manusia anjing, ini tidak cukup untuk dipukuli sekarang. Melihat bahwa saya sangat marah, sing-singkan lengan baju Anda dan bersiaplah untuk mengering lagi. Akibatnya, pihak lain dengan
dengan cepat menunjukkan kelemahan. Maaf, ini semua salahku. Dia menghela nafas, tahan rendah dan duduk kecil. Tidak ada kesombongan sama sekali. Maafkan aku. Saya bingung sejenak. Kita semua akan menikah. Saya tidak memakannya. Mencibir, tarik ke bawah. Aku jelek, tidak layak untukmu. Kita sudah selesai, bukan? Aku masih memilikimu di hatiku. Dia berpendapat. Nadanya melembut lagi. Saya hanya bersenang-senang dengan wanita-wanita itu. Aku benar-benar ingin menikah denganmu. Apa yang dia bicarakan? Tiga si kecil memiliki perut buncit. Itu cukup tulus. Beberapa wanita hanya cocok untuk bertindak di tempat. Beberapa wanita cocok menjadi istri. Begitulah cara dia menjelaskannya kepada saya. Ketika Anda seorang istri, Anda tidak perlu terlihat jauh lebih baik. Bersikaplah bajik. Menikah saja dan pulang dan bisa mencuci pakaian dan memasak. Terlebih lagi, keluargamu sangat baik. Zhang Zizi meraih tanganku. Sangat bersemangat mengatakan, bagaimana aku bisa meninggalkanmu untuknya? Saya tulus kepada Anda. Saya tidak mengatakan apa-apa. Karena mataku hitam karena marah. Menurut kata-kata Zhang Zizi, katakan alasan mengapa dia naksir saya. Itu karena keluarga saya kaya, dapat membantu karirnya. Tunggu 100 tahun setelah ayah mertua dan ibu mertua. Dia akan dapat mengambil semua harta benda. Tapi tidak ada yang sempurna. Saya tidak terlihat cantik di luar. Kurasa dia masih menyesalinya di dalam hatinya. Mengapa Anda tidak dapat menemukannya dan memiliki uang dan wanita tampan? Ya, jika dia memiliki keberuntungan itu, mencampakkan saya 800 tahun sebelumnya. Tapi mengapa dia berpikir saya harus menikah dengannya? Melihat saudara perempuan ketiga berdiri di samping, ketakutan dan tidak berdaya, air mata mengalir. Sudut mulutku berkedut. Berikan senyum palsu. Tanyakan padanya apakah kamu menyukaiku, ingin menikah denganku. Zhang Zizi mengangguk putus asa. Saya tersenyum padanya. Detik berikutnya saya secepat kilat. Angkat kaki Anda dengan keras dan tendang dengan keras. Zhang Zizi jatuh ketika mendengar ini. Jatuh ke tanah. Wajah terdistorsi. Kejang. Saya berjalan pergi. Aku, Zhang Zizi dan aku benar-benar pingsan. Sebenarnya, dia tidak mau. Di matanya, saya sangat cocok. Tapi saya memukulnya dengan keras. Dia dirawat di rumah sakit selama 3 hari. Dia mencintai dan membenci saya sekarang. Dan takut mencintai properti saya. Benci aku karena pedas. Saya khawatir saya akan benar-benar mensterilkannya lain kali. Tapi saya kesal dengannya. Bahkan orang tua saya mendengar tentang beberapa insiden. Tanyakan apa yang salah. Saya hanya mengirim SMS kepada mereka sebentar. Mengatakan bahwa saya putus dengan Zhang Zizi. Ayah saya hanya memberi saya yang bagus. Saya pikir itu adalah akhir dari masalah ini. Tapi saya tidak menyangka itu. Suatu hari saya bertemu dengan siswi itu lagi setelah bekerja. Perutnya terlihat jauh lebih besar dari terakhir kali. Zhang Zizi emosional. Gadis itu menutupi wajahnya dan menangis. Zhang Zizi memarahi saya dan mengirimi Anda amplop merah. Anda mengenakan postur seperti itu sekarang. Apa maumu? Dia memarahi dengan penuh semangat. Berbusa di mulut. Gadis itu berteriak dengan suara menangis. Tapi saya memilikinya sekarang. Apa yang bisa saya lakukan dengan Anda? Zhang Zizi tertawa marah. Katakan saja Anda pergi ke rumah sakit dan memukulinya. Gadis Anda juga keluar dari jalan. Dia menangis. Kamu bilang kamu akan menikah denganku jika kamu melakukannya. Oke, kamu ingin menggunakan kehamilan untuk memaksaku menikah. Zhang Zizi sangat marah ketika mendengar ini. Gadis itu tercengang. Zhang Zizi benar-benar skeptis. Pihak lain benar-benar ingin merawatnya dengan hamil. Apa yang dia katakan benar-benar jelek. Gadis itu berdiri di sana. Wajahnya menjadi pucat. Saya tidak percaya dia begitu kejam. Sudah hampir waktunya untuk pulang kerja. Rekan-rekan datang satu demi satu. Zhang Zizi enggan membiarkan orang lain terus menonton lelucon mereka sendiri. Saya pergi pada saat itu. Lempar dia ke bawah. Saya ingin pergi juga. Saya bisa melihatnya berdiri di sana dalam ketakutan dan ketidakberdayaan. Aku menatapnya untuk waktu yang lama. Masuk ke dalam mobil, aku berkata kepadanya, aku akan membawamu ke rumah sakit. Gadis ini tidak mempercayaiku. Dia mengenal saya. Tahu bahwa saya adalah mantan pacar sejati Zhang Zizi. Dia menatapku dengan air mata berlinang. Dia ragu-ragu dan tidak berani masuk ke dalam mobil. Ayo pergi, aku tidak berdaya. Tidak pernah untuk seorang pria menghancurkan hidupnya. Hal semacam ini semakin kecil dan kecil. Semakin baik dia menggertakkan giginya. Atau ikuti saja saya. Sekarang aneh, saya putus dengan Zhang Zizi. Gadis ini masih pihak ketiga yang ikut campur dalam perasaanku. Tapi saya sangat bersimpati dengan apa yang terjadi padanya. Bahkan bersedia membawanya ke rumah sakit. Temanku, kebetulan itu adalah seorang dokter kandungan dan ginekologi di rumah sakit umum kota. Dia mendengar tentang saya. Mata jatuh ke tanah. Anda memiliki otak yang buruk. Dia luar biasa. Kalian semua sudah putus. Anda membawa wanita ini untuk operasi. Gadis itu berdiri sempit. Saya tertawa, mencubit bahu teman. Tolong kata-kata manis. Tolong, aku akan mentraktirmu dengan makan besar. Teman saya tercengang. Dia menatap kami berulang kali. Namun pada akhirnya, ada kompromi. Karena aku bilang itu bukan dia. Tidak pernah wanita yang bersalah. Operasinya cepat. Tunggu aku membantu saudari pucat ini. Setelah rumah sakit keluar, dia duduk di bangku
bangku di depan rumah sakit. Air mata tidak bisa berhenti jatuh. Kakak, katanya dengan marah. Maaf, saya tidak tahu dia punya pacar. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia masih lajang. Siswi itu menangis. Saya benar-benar tidak tahu. Anda akan menikah. Jangan menangis. Aku menghiburnya dan berkata, atau apakah saya ingin berterima kasih? Saya senang saya tidak menikah dengannya. Dia juga mengatakan saya jelek setelah kepala gas. Omong-omong, saya pikir itu sedikit lucu saya sendiri. Dia ingin menyerang Anda sebagai pribadi, di mana pihak lain perlu memiliki bukti bersalah yang substansial. Gadis itu tidak bisa menangis. Saya menyerahkan tisu itu kepada adik perempuan saya. Biarkan dia menyeka air matanya. Bibir adik perempuan itu semua pucat. Tidak ada darah di wajahnya. Matanya merah. Seluruh orang lelah dan kuyu. Dia bertanya pada saudara perempuan saya, tidak akan ada pembalasan untuk orang jahat. Dengarkan ini. Saya tersentak. Ya, saya bisa melihatnya juga. Sarana Zhang Zizi. Dia salah satunya. Orang yang ingin mengambil semua manfaat. Saya tidak cukup cantik, tapi keluarganya kaya. Jadi dia sangat bersedia menikah dengan saya. Dan di sisi lain, dia sengaja bermain dengan ekonomi yang buruk. Tapi seorang siswi yang secantik bunga, hanya saja mereka tidak memiliki latar belakang satu sama lain, dapat digunakan baginya untuk menggertak. Gadis seperti itu. Bahkan sekarang saya hamil, saya tidak bisa menolak. Tidak ada cara untuk membawanya bagaimana. Pria negatif harus menelan 1000 jarum. Seperti Zhang Zizi, seseorang yang dengan santai mempermainkan perasaan orang lain. Menindaklanjuti saya menginjak-injak saudari ini lagi. Tidak akan ada pembalasan. Dengarkan saudari ini. Zhang Zizi adalah kegiatan melalui sekolah. Kenali dia. Dia berada di sisi sponsor. Pikiran tidak murni. Caranya tua dan pedas. Adik perempuan itu tidak terlibat secara mendalam di dunia. Itu segera jatuh ke dalam rancangannya yang disengaja. Dia pernah berpikir bahwa Zhang Zizi adalah pangeran tampan. Tapi dari awal hingga akhir, dia hanyalah target api Zhang Zizi. Dan kemudian kekacauan dan akhir dari pengabaian. Betapa cerdiknya Zhang Zizi. Dia sedang mencari pernikahan sejati. Saya selalu menghargai latar belakang keluarga saya. Seperti yang dia katakan, meskipun dia tidak menyukai saya, tapi demi keluargaku, dia bersedia menahannya. Saya duduk di sana, perlahan mengepalkan tinjunya. Beberapa pasti akan memiliki pembalasan. Aku berbisik, pasti akan ada. Mengapa dia begitu bangga? Adik perempuan itu tidak mengerti. Dia menatapku dengan tatapan kosong. Saya tersenyum. Ya, daripada duduk dan menunggu apa yang disebut pembalasan halus, apa yang bisa lebih baik daripada membalas dendam sendiri. Nama adik perempuan itu adalah Song Qing, belajar di Universitas Perdagangan Pertanian. Ketika dia menjalani operasi, Zhang Zizi menghilang langsung. Saya takut menunda sedikit hubungan, tapi dia sudah selesai. Saya tidak tahu apakah itu karena rasa bersalah atau karena saya tidak ingin menimbulkan masalah. Zhang Zizi masih memberinya kompensasi finansial. Menurut karakter Song Qing, dia pasti akan melemparkan uang ini ke wajah Zhang Zizi. Tapi saya membujuknya untuk waktu yang lama. Biarkan dia menerima uangnya. Benar saja, Zhang Zizi melihat bahwa dia telah mengumpulkan uang itu. Saya pikir dia memiliki cinta lama untuknya. Song Qing memang cantik. Meskipun karena operasi, dia kehilangan ki dan darah. Selalu pucat. Tapi itu juga keindahan dengan pohon willow yang lemah dan angin. Biarkan pria itu merasa kasihan sekilas. Zhang Zizi juga tahu, mantan istrinya telah melakukan terlalu banyak hal pada gadis kecil ini. Tapi dia merasa mual setelah Song Qing. Bahkan lebih indah dan mengharukan. Jadi dia juga sering pergi ke sekolah Song Qing. Semua jenis cemoohan dan meminta kehangatan. Manjakan diri Anda dengan makan malam dan bermain. Beli hadiah sesuai rencana saya. Song Qing tidak secara eksplisit menolak undangan Zhang Zizi, tapi dia hanya menyeret Zhang Zizi makan dan minum teh juga. Hadiah diterima sesuai pesanan. Jangan biarkan dia mendapatkannya. Mempertimbangkan kondisi fisiknya, Zhang Zizi tidak terburu-buru. Dia mampu membelinya. Di lain pihak, Zhang Zizi juga terus-menerus meredakan hubungan denganku. Karena pekerjaan, kami banyak berinteraksi satu sama lain. Cukup banyak jika saya tidak berganti pekerjaan. Pada dasarnya tidak ada cara untuk menghindarinya. Dia takut aku akan membalas dendam terhadapnya. Saya tidak bisa mengatakan sesuatu yang baik tentang Zhang Zizi, tapi itu juga tidak sepenuhnya merobek wajah. Zhang Zizi selalu sangat percaya diri pada dirinya sendiri. Saya tidak merawatnya. Dia merasa bahwa saya juga memiliki kasih sayang lama untuknya. Beberapa teman saya benar-benar berpikir saya memiliki otak yang buruk. Saya juga siap untuk bersatu kembali dengan bajingan ini. Mereka bahkan mencoba membujuk saya secara pribadi. Hanya saya yang tahu bahwa ini tidak terjadi. Hanya Song Qing dan saya yang tahu. Pembalasan sudah dekat. Zhang Zizi dalam suasana hati yang sangat aneh selama ini. Pekerjaannya bersifat penjualan. Yang paling penting adalah kecerdasan emosional dan keterampilan sosial. Tapi dia tidak tahu apa yang terjadi akhir-akhir ini. Emosi itu tidak kekal. Orang-orang sangat mudah tersinggung. Beberapa kali di perusahaan, saya tidak bisa menahan diri untuk tidak marah pada rekan-rekan saya. Ini tidak terpikirkan sebelumnya. Meskipun semua orang di industri ini terlihat baik, ada juga gelombang bawah di latar belakang.
orang, tapi merobek wajahnya seperti ini. Tidak diragukan lagi ini merupakan pelanggaran industri. Aturan harmoni diam-diam tak terucapkan setiap orang. Tidak diragukan lagi. Ini juga mempengaruhi kemajuan karirnya. Setelah beberapa kali percakapan dengan manajemen puncak perusahaan, Zhang Zizi juga panik karena dia juga tidak tahu mengapa Anda begitu mudah tersinggung selama ini. Dia merasa bahwa ini benar-benar tidak normal. Dia tidak memperhatikannya sebelumnya. Saya pikir saya hanya berada di lingkungan bertekanan tinggi, bertemu dengan rekan yang aneh, jadi tidak dapat dihindari untuk bereaksi berlebihan. Tetapi ketika tingkat atas berbicara beberapa kali, dia juga menyadari bahwa dia memiliki masalah. Para petinggi mengira itu adalah alasan psikologisnya. Biarkan dia pergi ke psikiater untuk mendapatkan bantuan, dan biarkan dia mengambil cuti tahunan selama 10 hari. Zhang Zizi benar-benar berpikir demikian. Dia berencana untuk punya waktu untuk pergi ke rumah sakit untuk memeriksanya. Tepat ketika dia hendak membuat janji untuk pemeriksaan kesehatan di rumah sakit, saya meneleponnya. Aku memberitahunya dengan nada datar. Saya memiliki sumber daya pelanggan di sisi saya untuk diserahkan kepadanya. Ini membuat Zhang Zizi merasa sangat terkejut dan terkejut. Dia pikir saya berubah pikiran, bahkan jika saya menekankan bahwa daftar itu sudah selesai. Setelah itu, dia harus berbagi 70% dari komisi saya. Tapi Zhang Zizi masih menganggap ini seperti itu. Saya ingin kembali bersamanya. Dia setuju tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian saya bergegas keluar untuk makan malam dengan klien saya. Buat janji tentang tempat makan restoran Cina di Hotel Bintang 5. Zhang Zizi datang lebih awal. Setengah jam berlalu. Saya sudah lama terlambat dengan klien ini. Dia telah menunggu dengan tidak sabar. Tapi saya melihat saat kami duduk dan matanya berbinar. Pelanggan duduk dengan berbagai gaya. Aku membelai rambutku. Yan Ran tersenyum. Senyum ini benar-benar mengaitkan jiwanya di tempat. Melihat Zhang Zizi tertegun, saudari Li tidak peduli. Dia tahu dia adalah kecantikan yang menakjubkan. Dan itu jenis itu. Tipe pria yang memiliki cara paling sedikit untuk melawan. Jadi dia tidak terkejut. Segera, dia hanya tersenyum pada Zhang Zizi lagi. Dalam negosiasi bisnis berikut, Zhang Zizi bahkan tidak menatapku lebih banyak. Seluruh energinya, itu semua ada di tubuh kecantikan besar ini. Setelah berbicara, dia tahu, investor wanita ini tidak hanya cantik dan menarik, dan uang dan keluarga di belakangnya lebih berlimpah dan cukup besar. Zhang Zizi tidak bisa duduk diam. Seperti yang saya katakan sebelumnya, dia selalu terkesan dengan penampilan saya. Karena keluarganya kaya, tidak mungkin memiliki keduanya dengan kecantikan yang tak tertandingi. Dia tidak punya pilihan selain dengan enggan melakukannya. Puaskan dengan harga yang lebih murah. Sambil bergantung pada keluarga saya kaya. Satu-satunya putri kota yang terlihat biasa-biasa saja. Sambil bermain dengan gadis-gadis cantik dari keluarga miskin. Tapi sekarang, muncul seorang wanita yang menggabungkan kondisi ekonomi dan kecantikan. Itu hanya memenuhi semua impian dan keinginannya. Dalam hal ini, bagaimana dia bisa lebih menjagaku? Saya juga tidak marah. Duduklah di sebelah mereka dan bantu mereka menarik tali. Tersenyum, ketenangan pikiran. Tampaknya, saya benar-benar berada di dalamnya untuk komisi besar untuk bisnis ini. Datang sama. Bahkan sampai akhir, saya juga menggunakan alasan untuk pergi ke kamar mandi. Sengaja menghindar dan menciptakan kesempatan bagi mereka untuk menyendiri. Saya berdiri di belakang pilar di lobi hotel. Saya melihat investor wanita Li Jie di atas meja tersenyum. Terhibur oleh Zhang Zizi dan tertawa terbahak-bahak sehingga dia gemetar. Dan Zhang Zizi juga memiliki keberanian. Dia mengulurkan tangan dan meraih tangan Li Ji. Lang dan selir cocok. Saya hanya menonton mereka berdua dalam diam. Kemudian saya mengeluarkan ponsel saya dan mengambil gambar. Saya sudah mengenal Sister Li selama bertahun-tahun. Setiap kali saya melihatnya, teman laki-laki yang dia pegang bukanlah orang yang sama. Sister Li sangat terkenal di lingkaran. Bos wanita ini abadi terbiasa menggunakan beberapa keuntungan kecil dan gayanya sendiri, memancing untuk semua jenis pria. Dia menikmati pengejaran dan obsesi orang-orang ini dengannya. Dan dia ini hanya memukul semua kelemahan dan keinginan Zhang Zizi. Saya telah bersama Zhang Zizi selama bertahun-tahun. Saya mengenalnya dengan baik. Dia memiliki penampilan yang cerah dan ceria. Tapi celah keinginan di hatiku sulit untuk diisi. Dia sangat memikirkan dirinya sendiri dan ambisius. Sekarang orang impiannya telah muncul. Jadi Zhang Zizi segera menarik garis dengan saya. Dia tidak sabar untuk maju, mengumumkan perpisahan kami secara publik. Orang ini berpura-pura bahwa dia dan saya tidak bisa menikah. Saya akan berteman atau semacamnya. Saya berharap dia setiap keinginan. Zhang Zizi dengan cepat membungkuk di bawah rok delima Sister Li. Dia bisa dianggap sangat memperhatikan Sister Li. Dia bahkan tidak menghindar dari mata orang lain. Untuk sementara waktu, mereka masuk dan keluar bersama. Dan itu juga sangat intim di kantor. Itu hanya pertunjukan sampingan. Tidak ada yang memiliki hubungan seperti ini. Selama orang-orang di lingkaran memiliki mata, mereka bisa melihatnya. Sesungguhnya, perbuatan baik telah datang kepadaku untuk memintaku. Itulah mengapa saya putus dengan Zhang Zizi. Saya hanya menghindar dari membicarakannya. Hanya itu yang saya katakan. Apalagi yang bisa saya lakukan? Hal ini membuat rumor
humor langsung meledak. Saya berhasil menjadi korban di mata semua orang. Dan Zhang Zizi adalah orang yang masuk ke pertandingan aslinya. Bajingan yang memanjat cabang tinggi. Tapi hanya menurut semua orang. Ketika Zhang Zizi dan Sister Li meninggal, saudari Li tiba-tiba mulai menghindari Zhang Zizi. Ini sangat mengejutkan semua orang. Sekarang dia baru bersama Zhang Zizi selama sebulan. Mengapa mereka sudah mulai menghindari satu sama lain? Bahkan kelelahan sudah mulai mencari target mangsa baru. Hubungi perusahaan kami. Seorang magang muda yang baru saja tiba. Zhang Zizi juga maju untuk dengan sengaja menegur, mempersulit magang kecil ini. Hal ini memicu kebencian di dalam perusahaan. Karena emosi pribadi itu meluas ke rekan kerja, bahkan mempengaruhi bisnis. Ini sangat tidak profesional. Tapi di mata Zhang Zizi, dia hanya mempertahankan harta miliknya. Setelah hasrat Sister Kelly terhadapnya mundur, itu hanya menyebalkan baginya. Dan magang kecil ini juga bukan lampu hemat bahan bakar. Dia meniup seluruh angin untuk Sister Li. Saudari Li langsung membatalkan kerjasamanya dengan Zhang Zizi, menyerahkan semua bisnis kepada magang kecil. Ini berarti Zhang Zizi kosong dari orang dan uang. Selama waktu ini, suasana hati Zhang Zizi berubah-ubah, sangat mudah tersinggung. Pada pertemuan mingguan, magang kecil itu dengan penuh kemenangan mengangkat situasinya. Setelah itu, Zhang Zizi langsung berdiri dan meninjunya karena perasaan pribadi. Akhirnya, itu berubah menjadi perkelahian fisik. Pada sore hari di hari yang sama, saudari Li datang ke perusahaan. Dia sangat marah. Saya merasa kasihan pada cinta baru saya. Tapi Zhang Zizi mengubah kesombongannya yang biasa. Dia bahkan tidak peduli. Itu di depan umum. Tidak peduli apa yang dipikirkan rekan-rekannya tentang dia. Memohon Sister Li untuk tidak meninggalkannya. Sister Kelly sangat dingin. Reaksi terhadapnya juga samar. Ini benar-benar berbeda dari keintiman antara mereka berdua di awal. Saya melihat wajah cantik magang kecil itu memar oleh Zhang Zizi. Dalam pemikiran saat ini, Zhang Zizi tanpa henti terjerat dengan dirinya sendiri. Saudari Li kesal. Dia bilang, aku sudah menjelaskannya kepadamu. Kami sudah selesai. Apakah Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan? Kata-kata yang sama. Kali ini, Sister Li lah yang mengembalikannya ke Zhang Zizi. Wajahnya penuh dengan rasa jijik. Jangan ganggu saya lagi. Zhang Zizi cemas. Dia suka memohon, tapi saya bersungguh-sungguh bagi Anda. Kata-kata ini membuat Sister Li mencemooh. Penonton dapat melihatnya. Saudari Li benar-benar tidak tertarik padanya lagi. Sikapnya berubah begitu cepat. Itu diambil oleh kejutan semua orang. Biarkan semua orang juga menggaruk-garuk kepala. Melihat bahwa semua orang seolah-olah terobsesi dengan pekerjaan. Bahkan, mereka makan melon dengan telinga tersambung. Sister Li juga ingin meninggalkan jejak kesopanan untuk Zhang Zizi pada akhirnya. Lupakan, dia semakin tidak sabar. Itu saja. Tapi Zhang Zizi menolak untuk menyerah. Dia naik dan meraih tangan Sister Li. Aksinya kasar. Itu hanya menyebalkan. Akhir bukanlah akhir. Tidak masalah jika Anda mengatakannya sendiri. Sister Li telah dimanjakan selama bertahun-tahun. Saya tidak pernah diperlakukan seperti ini. Dia berteriak. Tapi Zhang Zizi meraihnya seperti sedotan penyelamat jiwa. Berpegangan pada tangga yang menaiki. Dia tidak akan melepaskannya. Saya bahkan tidak peduli jika saya menyakiti Sister Li. Hanya saja mulut mengulangi kata-kata pengakuan. Dia tahu, jika dia tidak bisa menyentuh hati Sister Li hari ini, kemudian dia berada di perusahaan sejak saat itu. Pada dasarnya tidak mungkin lagi. Lagi pula itu saja. Jadi pastikan untuk menjaga wanita ini. Lengan Sister Li sangat sakit karena menariknya. Tidak pada saat itu. Tanpa ampun memberinya tamparan di wajah. Waktu, semua orang bahkan tidak bisa mempertahankan ketidakpedulian yang tampak. Berbisik langsung dengan penuh semangat. Dan Zhang Zizi tidak mengharapkannya. Di depan publik, saudari Li akan merobek wajahnya langsung dengannya. Dia sangat marah. Mengulurkan tangannya dan menampar Sister Li dengan keras. Tamparan ini baru saja padam. Dia menyesalinya. Dan Sister Li juga tercengang oleh tamparannya. Siapa dia? Liu Chunli. Sejak naik ke posisi ini saat itu, tidak ada yang berani melakukan ini padanya selama bertahun-tahun. Belum lagi menjangkau dan memukulnya sekarang. Saudari Li tidak peduli tentang hal lain. Menutupi wajahnya dan buru-buru pergi. Anda bisa melihatnya. Dia penuh amarah. Dan Zhang Zizi berdiri di sana dengan sedih. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya memegang segelas air. Berdiri di dapur perusahaan. Rekam seluruh proses dengan ponsel Anda. Senyum menarik di sudut mulutnya. Zhang Zizi mendapatkan keluarga impiannya. Tapi dia tidak memiliki kemampuan untuk menjaga pihak lain. Sekarang dia ditinggalkan oleh pihak lain. Rata, dia tidak memiliki wajah untuk terus bekerja di perusahaan di masa depan. Ingin mendapatkan sesuatu, Anda juga harus memiliki kemampuan untuk menyimpannya. Tapi itu tidak berakhir di situ. Zhang Zizi terlihat penuh menampar wajah Sister Li. Ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak bisa ditanggung oleh Sister Li. Sister Li sangat terhubung dengan baik di industri ini. Pergelangan tangannya sangat keras. Keesokan harinya, para pemimpin perusahaan berbicara dengan Zhang Zizi. Saya akan membujuknya untuk berhenti. Zhang Zizi tidak yakin pada awalnya. Dia tidak menerima perlakuan ini. Tidak mau meninggalkan pekerjaan atas inisiatif mereka sendiri. Perusahaan tidak terbiasa dengan masalahnya. Langsung memecatnya. Magang yang bergaul
bergaul dengan Li Ji, mengambil tempatnya. Hari Zhang Zize meninggalkan perusahaan. Sangat malu, dia tidak ingin pergi. Itu adalah magang dan penjaga keamanan yang secara paksa mengundangnya keluar. Tidak diragukan lagi. Ini memicu putaran makan melon baru untuk semua orang. Di mata semua orang dari segala macam warna, Shenzong Zhang Zize merasa tidak ada wajah. Dia tidak tahan lagi, menyelinap pergi dengan tergesa-gesa. Saya bertengkar panas dengan Sister Li di depan. Kacau denganku seperti itu. Untuk sementara, dia tidak punya wajah untuk memohon padaku lagi. Dan aku tidak bisa membantu jika aku memohon padaku. Hanya ada satu cara untuk memecahkan permainan di Viking. Ini untuk merebut kembali hati Sister Li. Zhang Zize adalah investasi berdarah. Dia menemukan toko barang mewah bekas. Saya membeli tas bermerek dengan harga tinggi. Memesan 999 mawar. Bawa barang-barang ini ke pintu perusahaan Sister Li. Menunggu para penjudi. Sayang sekali air yang mengalir sengaja jatuh dan bunganya kejam. Saudari Li keluar dan menemukan bahwa itu adalah dia. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia membiarkan penjaga keamanan perusahaan mengusirnya. Zhang Zize benar-benar cemas. Dia menelepon Sister Li. Permohonan itu tidak membuahkan hasil. Saya hanya menggunakan cara yang keras. Satu malam selama beberapa 100 hari. Sekarang Sister Li tidak jatuh cinta. Jangan salahkan dia karena tidak menjadi laki-laki. Saya mendengar Zhang Zize berkata, di tangannya sendiri. Ada beberapa hal yang dicatat setelah keduanya. Saudari Li menjadi gila. Sekarang pria tak dikenal ini tidak hanya mengulurkan tangan dan memukulnya. Sekarang mereka masih memeras dan mengancamnya. Jika dia benar-benar mendapatkannya, namanya ditulis terbalik. Zhang Zize sendiri juga sangat tidak yakin. Dia tidak mau melepaskannya. Dia percaya bahwa dia akan bisa melewati keterikatan Sister Li dan kembali ke posisi semula. Bahkan di lantai berikutnya, setelah mengganggu Sister Li berkali-kali tetapi tidak berhasil, dia mengeluarkan video dan foto yang dia gunakan untuk mengancam Sister Li. Malam berikutnya, Zhang Zize membeli kebutuhan sehari-hari dari supermarket. Dalam perjalanan pulang, dia diikat oleh sekelompok orang dengan karung dan kepala, dimasukkan ke dalam van. Ini akan membuat orang yang tidak bisa melihat wajah mereka dengan jelas dan mereka akan sangat kejam. Langsung mematahkan salah satu kakinya, juga melukis wajahnya. Dia akhirnya dirawat di rumah sakit. Zhang Zize bertanya pada pihak lain, apakah itu seseorang yang dikirim oleh Sister Li? Dan pihak lain hanya tersenyum. Sister Li adalah nyonya rumah kami. Dikatakan bahwa itu adalah pemilik lagi. Pasti ada bos. Meskipun biasanya semua orang memainkan permainan mereka sendiri, tapi Anda membuat keributan seperti itu. Anda mempermalukan bos kami. Mendengar ini, sedikit harapan terakhir di hati Zhang Zize juga hancur. Saudari Li diam-diam menikah karena Lili mempertimbangkan dia menikah dengan taipan lokal lainnya. Kelompok itu bergerak cepat. Ini pedas untuk memulai. Setelah mereka mematahkan kaki Zhang Zize, dia secara pribadi dibawa ke rumah sakit untuk perawatan. Zhang Zize kehilangan pekerjaannya dan dia mengalami banyak pasang surut dengan Sister Li beberapa waktu lalu. Dia juga dibenci oleh teman-temannya sedemikian rupa sehingga dia dirawat di rumah sakit. Bahkan tidak ada yang pergi mengunjunginya. Tepat ketika dia sedang berbaring di ranjang rumah sakit dengan putus asa, dan dia melihatku dengan bunga dan Song King masuk satu demi satu. Yu Zhang Zize memandang kami berdua. Terkejut. Dia pikir kami masih mencintainya. Anda dan saya tersenyum sedikit. Dengan santai melemparkan bunga ke ranjang rumah sakitnya. Mari kita lihat Anda. Song King berdiri diam di depan pintu, menatap kaki Zhang Zize yang patah. Ada kebencian di matanya. Dia samar-samar sadar. Kami tidak datang untuk menemuinya dengan baik. Song King telah dengan jelas mengungkapkan sikapnya. Jadi Zhang Zize mengalihkan pandangannya ke arah saya. Bahkan mencoba mengulurkan tangan dan memegang tangan saya. Ah, saya tahu saya salah. Aku tidak akan seperti ini lagi. Dia berkata dengan emosional. Bisakah Anda memberi saya kesempatan lagi? Beri Anda kesempatan. Saya mengulangi kata-katanya. Kemudian lihat dia dengan lembut. Saya ingin memberi Anda kesempatan, tapi Anda tidak menggunakannya sendiri. Zhang Zize memandang kami berdua dengan takjub, dan Song King menanggung kebencian. Berkata dengan gembira, apakah Anda pikir saya bertulang? Anda melakukan itu pada saya. Saya juga memposting catatan yang bagus untuk Anda. Masak dengan Anda. Belikan teh susu Anda. Jangan lupa, saya belajar kedokteran hewan. Di dalam lab kami, yang paling penting adalah estrogen hewan. Anda makan dengan sangat lezat. Dia tertawa. Rasanya pasti enak. Itu kamu, Zhang Zize, yang matanya terbuka lebar. Saya sangat marah. Jika Anda bangun, Anda harus memukul seseorang. Tapi kakinya yang patah tidak memiliki cara untuk menopang tubuhnya. Dia baru saja pindah. Dia pingsan di tempat tidur kesakitan. Kaulah yang menyakitiku. Aku tidak menyakitimu. Song King berkata bahwa Anda harus memiliki bukti ketika Anda berbicara. Bukti lain apa yang bisa ada? Itu 2 atau 3 bulan yang lalu. Bahkan jika Anda pergi untuk tes darah sekarang, kelainan hormonal dalam tubuh terdeteksi bahwa Zhang Zize mengambil sesuatu untuk diperbaiki. Itu 2 atau 3 bulan yang lalu. Song King menyakitinya. Zhang Zize menatap Song King dengan kejam. Kemudian dia menatapku dengan senyum di wajahnya. Dia segera bereaksi. Rangkaian rutinitas ini telah direncanakan
direncanakan sebelumnya oleh kami. Pertama-tama gunakan estrogen ini melawannya, dan segera memperkenalkan Sister Lee kepadanya. Biarkan dia ditinggalkan. Sungguh trik yang kejam. Anda menyakiti saya. Kami tidak menyakitimu. Kamulah yang menyakitimu, kataku sambil mencibir. Aku benar membiarkanmu baik dengan Sister Lee. Atau apakah Anda harus mengganggu orang lain? Anda tidak dapat memenuhi keinginan Anda sendiri. Anda tidak menggunakannya sendiri. Aku bilang kamu membawa semuanya pada dirimu sendiri. Zhang Zize benar-benar marah. Dia mengambil sesuatu dari meja. Dia hanya melemparkannya ke kami berdua. Tapi saya sama sekali tidak terbiasa dengan masalahnya yang bau. Saya naik dan menendang kakinya yang patah. Lihatlah tubuhnya yang sakit. Aku menatapnya dengan merendahkan. Katakan padanya bahwa Anda tahu apa. Pria negatif ingin menelan 1000 jarum. Bermain dengan perasaan seperti yang Anda lakukan. Harus ada pembalasan. Anda membawa semuanya pada diri Anda sendiri. Wajah Zhang Zize terdistorsi karena rasa sakitnya. Dia sangat membenci saya. Kurangnya kekuatan. Setelah mengatakan sesuatu seperti itu, saya menarik Song Qing keluar dari bangsal yang tidak jelas ini. Pada akhirnya, Song Qing menatap Zhang Zize dengan wajah aneh. Tetapi ketika saya keluar dari bangsal, dia menatap kosong ke langit biru dan awan putih. Tiba-tiba ada air mata lagi. Apa yang harus dilakukan di masa depan? Dia menangis dan berkata saya seperti ini. Kamu masih sangat muda. Tentu saja, itulah yang harus Anda lakukan. Anda akan menjadi duri. Aku menepuk punggung gadis itu, tegas. Di masa depan, tentu saja, kita akan menjalani kehidupan yang lebih baik. Dia hanya akan membusuk di lumpur sendirian, dan aku akan menyelesaikan seluruh cerita.